Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatin wa ammal munjiyat fala adlu fir rida wal ghadab, al qasdu fil fakri wal ghina, Qasyatullah fi sirri wal alaniyah. Sadaqallahul azim. Angku-angku, bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan ubudiyah dan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yakninya melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas setiap nikmat Allah tersebut, karena kita ini adalah memakai dari nikmat yang telah Allah berikan. Sewajar dan sepantasnya kita mesti selalu bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kemudian salawat bering salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Allah. Semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau merupakan ikutan kita, uswah kita, yang mesti dan selalu kita berpedoman kepada apa yang telah beliau lakukan, beliau tinggalkan, beliau kerjakan di dalam menjalani kehidupan ini. Ikutilah Al-Quran dan sunnahnya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman kita perbaharui, kita tingkatkan. Ketakwaan kita senantiasa selalu meningkat. Laksanakan seluruh yang telah Allah perintahkan kepada kita dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang pendek ini
Khatib ingin mengajak kita merenungi sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yang cukup panjang, yang namun kita bahas satu poin saja. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita suatu pedoman hidup. Insya Allah kita akan selamat. Kita akan menjadi orang yang menang. Kita akan menjadi orang yang beruntung ketika wasiat atau hadis Rasulullah ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 persoalan, 3 hal yang mesti kita lakukan yang bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Salasun munjiat. 3 hal yang menyebabkan orang itu bisa beruntung dan menang dalam kehidupannya. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, al-adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil. Kita mampu untuk bersikap adil, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan benci, maupun dalam keadaan marah. Ini yang pertama. Kita mampu menjadi orang yang berlaku adil dalam kehidupan kita, baik ketika kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Dalam keadaan suka maupun kita dalam keadaan marah. Inilah kuncinya. Mampu bersikap adil. Maka di dalam kehidupan ini kita harus selalu bersikap adil. Memang bukan perkara yang mudah untuk berlaku adil. Terutama ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Terutama kita berhadapan ketika kita marah kepada seseorang, marah pada satu kelompok, marah satu kaum, dan kita mampu untuk berlaku adil. Itulah orang-orang yang menang. Kebiasaan kita, kalau seandainya kita dalam keadaan suka, keadilan itu bisa kita tegakkan. Akan tetapi ketika kita sedang benci, ketika kita sedang marah, keadilan itu sulit untuk ditegakkan. Allah telah menjelaskan kepada kita, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita di dalam berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, kita pemangku jabatan, kita sebagai seorang pemimpin, siapapun kita, berlaku adillah kita di dalam kehidupan ini. Insya Allah kemenangan itu akan kita dapat. Tapi ketika kita tidak berlaku adil, ketika kita curang, ketika kita tidak berlaku meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, tidak berlaku adil dalam kehidupan ini, maka kesenjangan itu akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kedamaian itu tidak akan pernah muncul, ketentraman itu tidak akan ada. Untuk itu, kenapa kita harus bersikap adil di antara sesama kita? Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini umat Islam itu bersaudara. Kita ini mukmin bersaudara, sedangkan kita selaku mukmin saja sudah bersaudara. Makanya Allah perintahkan kepada kita berlaku adil kita itu tidak hanya sebatas kepada orang mukmin. Kepada orang mukmin harus mesti, tapi kepada orang non muslim pun kita harus berlaku adil. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Ketika kita ingin ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan ini, berlaku adillah kita di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini berat bagi kita perjuangannya, namun untuk meraih kemenangan kita harus mampu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersikap adil. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita adalah al-qasdu fil fakri wal ghina. Kita mampu untuk bersikap berkehidupan sederhana, baik ketika kita fakir maupun ketika kita kaya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah.
Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, agar kalian bisa menjadi orang yang tenang, agar kalian bisa mendapatkan kenyamanan di dalam kehidupan ini, agar kalian mampu beruntung di dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, maka kita harus hidup sederhana. Sederhanalah kita dalam kehidupan ini. Mentang-mentang kita menjadi orang kaya, mentang-mentang kita berpangkat, berpendidikan dan segala macam, kita mau injak-injak orang, enggak bisa. Tapi kita harus sederhana dalam kehidupan kita. Luaskanlah mana sederhana ini. Ketika kita punya banyak harta, sederhanalah kita dalam berkehidupan. Ketika kita punya ilmu, sederhanalah kita dalam berkeilmuan kita. Ketika kita berpangkat, berkedudukan tinggi, sederhanalah kita dalam kedudukan dan berpangkat, kedudukan kita yang tinggi tersebut. Karena itu mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan itu bisa kita raih ketika kita bisa mampu hidup sederhana. Allah tidak akan lihat ganteng kita. Allah tidak akan lihat kaya kita. Allah tidak akan lihat pangkat kedudukan kita. Yang Allah lihat itulah hati kita. Hati yang bagaimana? Qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang sederhana. Hati yang tidak menyakiti orang lain. Ketika kita sudah mampu untuk hidup sederhana dalam kehidupan kita, harta yang kita miliki kita sederhana di dalam. Bolehkah kita menjadi orang kaya? Boleh. Bolehkah kita punya kedudukan yang tinggi? Boleh. Bolehkah kita mempunyai pangkat kedudukan ilmu yang tinggi? Boleh. Tapi dalam aplikasi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sederhanalah. Ketika kita punya ilmu, ajari orang-orang yang tidak punya ilmu. Ketika kita kaya, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita sedang berkuasa, bantulah bagaimana rakyat masyarakat kita ini sejahtera. Itulah kesederhanaan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang mampu memimpin kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Yang ketiga kata Rasulullah, ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, bahagia, nyaman, tentram, damai, maka khasyatullah bisirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah, baik dalam keadaan ketika kita sembunyi-sembunyi maupun ketika kita dalam keadaan berterang-terang. Bentuk dari ketakutan kita kepada Allah, wujud dari ketakutan kita kepada Allah, khasyah kepada Allah, dekati Allah itu. Takut kita dengan binatang, lari kita dari binatang. Tapi kalau kita takut dengan Allah, dekati Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Konsekuensinya apa? Ketika kita melaksanakan perbuatan, ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka hati kita ini sudah merasa takut kepada Allah. Takut kalau seandainya perbuatan kita ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Takut perbuatan kita ini adalah perbuatan tindakan yang dimurkai oleh Allah. Makanya selalu dalam kehidupan kita itu khasyah kepada Allah. Baik kita dalam keadaan tersembunyi, tidak di depan orang ramai, maupun dalam keadaan kita di depan orang ramai. Takut kepada Allah di depan orang ramai mungkin bisa kita buat-buat. Tapi takut kepada Allah dalam saat kita sendiri, itu adalah pertanyaan yang berpulang kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Hidup kita ini hanya sementara. Sifatnya hanya sementara. Permainan, senda gurau dan segala macam. Persinggahan. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang baik. Kita mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah dalam hadisnya ini menjelaskan kepada kita tiga hal yang bisa membawa kita kepada keberuntungan. Yang pertama, berlaku adillah ketika kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka atau marah. Yang kemudian, yang kedua, sederhanalah kita di dalam kehidupan baik ketika kita fakir maupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga, takut kepada Allah di saat sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Inilah konsep kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah.
Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang selalu mengikuti arahan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bisa mengikuti, menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada khutbah yang pendek ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasuli la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua punya keinginan yang sama, punya cita-cita yang sama agar kita itu bisa selamat hidup kita di dunia dan selamat pula kehidupan kita di akhirat. Allah telah menjelaskan kepada kita yang bisa membawa keselamatan itu adalah agama Islam. Islam, maka tunduk dan patuhlah kita kepada Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kita ke dalam Islam itu secara totalitas. Ujung rambut sampai ujung kaki, pemikiran hati, mari kita Islamkan secara menyeluruh. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengislamkan diri kita secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka di sanalah keselamatan itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kita akan dibawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin amin ya rabbal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlakil kuffar wal musyrikin. Allahumma farik Yahudi wan Nasara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal masar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.